Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 502. Haruskah mereka menyerang sekarang dan membunuh Sui? Semua orang bereaksi berbeda. Kita tidak bisa. Seseorang langsung menolak gagasan itu. Tidak peduli seberapa menakutkan kekuatan tempur Sui, gangguan yang dihasilkan akan menarik perhatian dari setiap faksi di Nine Tripod City. Konsekuensinya terlalu sulit diprediksi. Banyak dari mereka mengangguk. Duel yang tak tertandingi di atas Danau Cloudcom telah menyebabkan gangguan yang sangat besar. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa berbagai faksi besar yang ditempatkan di seluruh kota telah memulai tanggapan mereka. Seseorang berkata dengan muram, tapi bocah itu baru saja mengatasi pertempuran besar, dan pengeluarannya pasti sangat besar. Selanjutnya, dia sudah mengungkapkan semua kartunya. Jika kita ingin membunuhnya, ini adalah kesempatan yang ideal. Jika kita melewatkannya akan sulit untuk menemukan kesempatan yang sama. Ketika dia mengatakan ini, banyak dari mereka yang ragu-ragu. Bahkan Huo Mingyuan merasa sangat bertentangan. Saat itulah suara tua terdengar. Insiden malam ini sebaiknya berakhir di sini. Siluet muncul di langit yang jauh untuk mengiringi suara itu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan topi hitam bundar dan tongkat. Terlepas dari usianya, dia berdiri tegak seperti pohon pinus. Saat dia melihat siapa itu, ekspresi Huo Mingyuan berubah drastis. Penatua Sui, apa yang kamu lakukan di sini? Para petinggi keluarga Huo lainnya semua tampak tercengang. Mereka secara alami mengenali pemilik Cloud March Tower yang kuat dan berpengaruh. Hanya saja mereka tidak mengerti mengapa seseorang dengan status termasyhur terlibat, atau mengapa dia datang mencari mereka begitu tirai ditutup pada duel Huo Tiandu dan Sui. Penatua Sui, Yu Fenghe dan Ni Yinglin dari Cloudski Divine Palace keduanya tampak serius. Meskipun mereka bukan penduduk Nine Tripod City, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui status tetua Sui? Mereka tahu betapa mulianya dia. Penatua Sui berkata dengan tenang, orang tua ini telah menyatakan niatnya dengan sangat jelas. Kepala keluarga Huo, tolong biarkan insiden malam ini berakhir di sini. Alis Huo Mingyuan bersatu, dan ekspresinya tidak sedap dipandang. Penatua Sui, paman klan saya meninggal di sini malam ini, namun sekarang Anda menyuruh kami untuk membiarkannya pergi. Ini tidakkah menurutmu kau sedikit tidak masuk akal? Anggota keluarga Huo lainnya juga tidak senang. Yu Fenghe berkata, Penatua Sui, apakah Anda di sini untuk melindungi Sui? Penatua Sui menggelengkan kepalanya. Aku hanya bertindak atas perintah. Kalimat ini membuat hati grup bergetar. Mengingat posisi tinggi dan transcendent Elder Sui di Nine Tripod City, orang seperti apa yang bisa menyuruhnya berkeliling? Huo Mingyuan menarik napas dalam-dalam. Berani saya bertanya perintah siapa yang Anda tindak lanjuti? Perintah saya datang dari istana, kata Penatua Sui dengan tenang. Itu hanya beberapa kata ringan dan ringan, tetapi itu membuat pupil mata Huo Mingyuan menyempit, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Yang lain juga tercengang, dan ekspresi mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya itu yang harus saya katakan. Pikirkan sendiri. Selamat tinggal. Dengan itu, Penatua Sui berbalik dan pergi. Istana. Ada begitu banyak orang berpengaruh di istana. Apakah ada di antara mereka yang memiliki dendam terhadap keluarga Huo? Seseorang bertanya-tanya, ekspresinya mendung. Sebagai salah satu dari 3 klan besar Sia besar, akumulasi keluarga Huo secara alami luar biasa. Mereka tidak mungkin berdiri tegak selama ini secara berlebihan. Bahkan sebagian besar anggota biasa dari keluarga kekaisaran tidak akan berani menyinggung perasaan mereka dengan enteng. Katakan padaku, siapa di istana yang bisa memesan seseorang seperti Penatua Sui? Dan siapa di istana yang bisa mengabaikan kemarahan keluarga Huo dan mengirimnya untuk menghentikan kita? Huo Mingyuan menghela nafas panjang. Kemarahannya telah berubah menjadi keputusasaan dan kekecewaan. Kelompok itu tersentak. Mereka akhirnya mengerti inti masalahnya, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Ayo kembali. Masalah malam ini berakhir di sini. Huo Mingyuan berbalik dan pergi, memotong sosok yang sunyi. Malam ini, keluarga Huo telah jatuh telungkup. Kakak magang senior, apa yang harus kita lakukan? Ni Yingshan menatap Yu Fenghe. Kami kembali ke sekte, kata Yu Fenghe, ekspresinya kaku. Bahkan keluarga kekaisaran Great Xia terlibat. Terserah pemimpin sekte untuk memutuskan bagaimana menangani masalah yang begitu penting. Malam itu juga, 2 ahli realem manifestasi spiritual tahap awal memulai perjalanan kembali ke Cloudski Divine Palace. Malam itu, tepi Danau Cloudcom sangat ramai. Penggarap dari faksi yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk mencoba dan menyelesaikan masalah. Ketika mereka mengetahui bahwa Huo Tiandu telah tewas, mereka semua terlalu terkejut untuk berbicara. Seorang pemuda berjubah biru membunuh Huo Tiandu. Wen Xinzhao juga datang. Dia mengenakan gaun yang sederhana dan elegan,
dan dia tampak seperti makhluk abadi dari atas yang mengunjungi dunia manusia. Setiap inci dari dirinya memancarkan pesona dan keanggunan. Ketika dia mengetahui bahwa orang yang membunuh Huo Tiandu adalah seorang pemuda berbaju biru, Wen Xinzhao bingung. Citra Su Yi naik tanpa diminta ke lautan kesadarannya. Mungkinkah itu saudara Su? Hati Wen Xinzhao bergetar. Grand Elder benar-benar mati. Master Taoist Scott Smoke tampak bingung. Huo Tiandu adalah sesepuh sekte dalam dari Cloudski Divine Palace, seseorang di alam manifestasi spiritual tahap menengah. Seberapa mengerikan kultivasi yang dibutuhkan seseorang untuk membunuhnya. Pada akhirnya, kami tiba satu langkah terlambat, desah Master Taoist Scott Smoke. Dia membawa muridnya ke Nine Tripod City sebagian karena dia ingin melihat Su Yi dengan kedua matanya sendiri dan mencari tahu apakah dia benar-benar mengesankan seperti yang dikatakan Wen Xinzhao. Tujuan keduanya adalah ikut campur dalam konflik antara Su Yi dan Huo Tiandu. Dia berharap untuk menghentikan pertempuran sebelum itu terjadi. Siapa yang mengira Huo Tiandu akan mati sebelum dia dan Wen Xinzhao bisa melakukan apa saja? Tuan, saya sudah mengatakannya sejak lama, menjadi musuh Tuan Muda Su ada harganya, bisik Wen Xinzhao. Dia terguncang oleh kematian Huo Tiandu, tetapi dia tidak terlalu emosional tentang hal itu. Kamu curiga Su Yi membunuh Tetua Agung? Mata indah Daoist Master Scott Smoke melebar, dan dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Dia adalah seorang kultivator muda Origin Palace. Bagaimana mungkin dia cocok untuk seseorang di alam perwujudan spiritual? Wen Xinzhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tetapi menurut para saksi, yang melawan kakek tua itu memang seorang pemuda berbaju biru. Kedengarannya seperti Tuan Muda Su. Master Taoist Scott Smoke menghela nafas. Las, jangan bicara omong kosong. Saya tahu Anda sangat mengagumi pencapaian Su Yi dalam Dao of the Sword, tetapi seorang tetua agung telah jatuh. Ini bukan waktunya untuk angan-angan. Dia jelas tidak percaya. Wen Xinzhao juga ragu-ragu. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa Su Yi dapat membunuh kultivator realem manifestasi spiritual tahap awal, dia tidak akan meragukannya. Tapi Huo Tiandu berbeda. Dia adalah seorang kultivator realem manifestasi spiritual tahap menengah, dan fondasinya kokoh dan kuat. Dia jauh melampaui ahli biasa pada level yang sama, dan dia memiliki banyak sekali kartu di lengan bajunya. Mengingat keadaannya, bahkan Wen Xinzhao tidak berani mengatakan dengan pasti bahwa Su Yi cocok untuknya. Wen Xinzhao berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, Tuan, mungkin saat kita menemukan Su Yi, kita akan mendapat jawaban. Master Taoist Scott Smoke mengangguk. Mungkin, meskipun ini bukan pekerjaan Su Yi, saya khawatir dia terlibat. Lagi pula, Grand Elder datang ke Nine Tripod City dengan tujuan untuk membunuhnya. Wen Xinzhao tidak bisa membantu tetapi merasakan jejak keinginan. Ketika saya melihatnya lagi, saya harus mengambil kesempatan untuk meminta petunjuk lebih lanjut mengenai Dao Pedang. Larut malam, puncak Gunung Heaven Bristle setinggi 30.000 kaki. Seorang pria parubaya dengan jubah kain sederhana bersandar di pagar menara batu giok yang dibangun di samping lautan awan, menatap ke kejauhan. Meskipun saat itu tengah malam, ketika dia melihat keluar dari menara, dia melihat bintang-bintang berkilauan di kubah surga. Awan bermandikan cahaya bintang, dan mereka berkelap-kelip dengan bintik-bintik perak bersalju yang cerah. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ini adalah salah satu pemandangan paling terkenal di Nine Tripod City, Laut Awan Berbintang. Sepanjang sejarah Gritsia, hanya beberapa anggota terpilih dari keluarga kekaisaran yang pernah memiliki kesempatan untuk menyaksikan sendiri tontonan agung ini. Dengan kultivasi alam istana asalnya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan alam manifestasi spiritual tingkat menengah Huo Tiandu dalam konfrontasi langsung. Bahkan 30.000 tahun yang lalu, berapa banyak orang jenius yang bisa dibandingkan dengan Su Yi? Paling tidak, saya belum pernah mendengar orang seperti itu. Seekor monster. Dia adalah salah satu monster terhebat sepanjang sejarah. Pria parubaya itu memalingkan muka dan menghela nafas. Wang Jiu berdiri di sampingnya dan menghela nafas juga. Tuanku, sejujurnya, aku melihat kekuatan Su Yi untuk diriku sendiri, tapi aku hampir tidak berani mempercayai mataku. Bagaimana bisa ada jenius yang menentang surga di dunia ini? Pria parubaya itu tertawa, cahaya aneh di matanya. Benua Azure mungkin tidak memiliki orang lain seperti dia, tetapi orang yang setara dengannya mungkin ditemukan di alam eksistensi lain. Jalan menuju Grand Dao selalu penuh dengan segala macam orang dan keadaan yang sulit dipercaya, seperti Ibu Little Seven. Pria parubaya itu langsung terdiam, sedikit kemurungan di alisnya. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan melambai. Jangan pedulikan itu. Wang Jiu terdiam. Saat itulah Penatua Sui Cloud March Tower tiba dengan tergesa-gesa. Tuanku, saya sudah menyampaikan pesan Anda. Huo Mingyuan telah memimpin orang-orangnya kembali ke perkebunan keluarga Huo, kata Penatua Sui dengan hormat. Pria parubaya itu merenung dengan keras, pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama tumbang di bawah angin.
Meskipun kekuatan Suyi dan metode yang dimilikinya cukup untuk membunuh Huo Tiandu, dia pada akhirnya adalah seorang kultivator nakal yang tidak berakar. Jika beberapa orang tua yang buta menargetkannya, dia pada akhirnya akan mendapat masalah. Wang Jiu segera menjawab, Tuanku, Anda benar sekali. Di permukaan, dunia kultivasi Xia besar tenang, tetapi di bawah permukaan, ortodoksi kuno yang selamat dari larangan kegelapan kuno dan faksi kerasukan telah lama bersemangat untuk bergerak. Ambil 9 kota tripod saat ini. Pakar mengesankan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini karena majelis Dharma Teras Anggrek. Mengingat keadaannya, jika Suyi menjadi pusat perhatian, itu pasti akan memberinya masalah yang tak ada habisnya. Pria parubaya itu mengangguk. Old Jiu, minta pengawal Dark Spiritmu mengambil tindakan. Segel semua informasi tentang Suyi. Dia berhenti, lalu menghela nafas. Simpan itu selama mungkin. Dia sangat menyadari bahwa jika pembudidaya terkuat dan paling cakap ingin mengetahui detail pertempuran di Danau Cloudcom, tidak ada cara untuk merahasiakannya selamanya. Adapun keluarga Huo, pria parubaya itu tidak khawatir. Mereka adalah salah satu dari 3 klan besar bangsa. Bagaimana mungkin mereka cukup bodoh untuk menyiarkan secara terbuka detail dari sesuatu yang begitu memalukan? Wang Jiu dengan sungguh-sungguh menerima perintahnya. Iya Pak, Penatua Sui memiliki tatapan aneh di matanya. Tiba-tiba, dia berkata, Tuanku, mengapa saya merasa bahwa kita secara efektif menyeka pantat Sui untuknya? Pria parubaya itu membeku, lalu tertawa terbahak-bahak. Kami membutuhkan bantuannya, jadi kami harus sopan. Tidak masalah apakah kita suka atau tidak, kita harus bertahan. Wang Jiu hanya bisa berkata, Tuanku, saya curiga Suyi, anak itu, tidak akan menghargai apa yang kita lakukan. Dia bahkan mungkin mengeluh. Lagi pula, baru kemarin, dia menyuruh kita untuk tidak terlibat. Pria parubaya itu berpikir sejenak, lalu berkata, kami tidak akan menghentikannya untuk membunuh siapapun. Kami hanya membantunya menangani akibatnya. Bagaimana itu bisa menjadi hal yang sama? Meskipun dia mengatakan ini, dia tertawa getir. Dia jelas berusaha membantu, jadi kenapa dia merasa begitu rendah? Pengadilan Azureklut. Langit semakin gelap dan berat. Ketika Suyi kembali, dia melihat Yuan Heng dan Bai Wenxing telah menunggunya sepanjang waktu. Dia mengatakan kepada mereka untuk pergi beristirahat. Sebelum dia pergi, Bai Wenxing membisikkan bahwa Yue Xichan telah menunggunya di kamarnya cukup lama. Suyi tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya. Dia baru saja pulang setelah pertempuran besar di Cloudcom Lake. Sekarang, dia harus lebih melelahkan dirinya sendiri dengan merawat cacing iblis racun perdukunan di tubuh Yue Xichan. Dia merasa benar-benar lelah. Namun, tidak peduli seberapa lelahnya dia tidak bisa membiarkan Yue Xichan begadang semalaman. Saat dia memikirkan ini, Suyi berjalan ke kamarnya. First Immortal of the Sword, Chapter 503. Lilin di penerangan ruangan sudah lama padam. Semuanya gelap. King Wan, nyalakan lenteranya, perintah Suyi. King Wan yang berpakaian merah muncul dari labu pemelihara jiwa dan baru saja akan menyalakan lentera ketika suara yang agak gugup terdengar. Jangan, Yue Xichan mencengkeram keliman bajunya dan menundukkan kepalanya. Dia tampak seperti dia ingin tidak lebih dari bersembunyi. Suyi tidak bisa membantu tetapi menganggapnya lucu. Kami hanya mengobati lukamu, itu saja. Apa perlu gugup seperti itu? King Wan juga menimpali. Itu benar. Kakak, kamu tidak perlu malu. Tuanku adalah pria yang baik. Ketika dia merawat Anda tadi malam, pikirannya jernih dan murni seperti biksu terhormat dalam meditasi. Dia tidak seperti orang mesum itu. Suyi tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Apakah saya benar-benar terlihat seperti keledai botak yang tercerahkan? Yue Xichan berkata dengan malu-malu, aku tidak khawatir tentang itu, tapi... Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Suyi berkata langsung, mari kita langsung ke sana. Tidak ada lagi heming dan hawing ini. King Wan, bantu dia melepas bajunya. Ah, Yue Xichan buru-buru melambai. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Kakak Su, bisakah kamu berpaling sebentar? Suyi mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Dalam hatinya, pikirnya, aku mungkin tidak bisa melihatnya sekarang, tapi aku akan melihatnya sebentar lagi, bukan? Tak lama kemudian, ketika Suyi membuka pintu dan masuk kembali ke kamar, dia melihat Yue Xichan berbaring di tempat tidur ditutupi selimut tipis. Meskipun ruangan itu gelap, Suyi masih bisa dengan jelas merasakan bahwa bingkai halus yang indah dan luar biasa ini setegang tali busur. Bibir merah mudanya mengerucut, matanya yang berbintang tertutup rapat, dan bulu matanya bergetar samar, mengungkapkan betapa gugup dan canggungnya perasaannya di dalam. Suyi menekan keinginan untuk menggodanya, lalu menatap King Wan dengan penuh arti. King Wan, bagaimanapun, tampak bingung. Suyi berkata tanpa daya, jangan hanya berdiri di sana. Angkat selimut dan tahan kakinya, seperti yang kamu lakukan tadi malam. Oh, kata King Wan. Dia buru-buru melakukan apa yang diperintahkan. Saat King Wan mengangkat selimutnya, Yue Xichan mau tidak mau menutupi wajahnya.
Napasnya dipercepat, dan kakinya yang seperti batu giok melengkung. Jika bukan karena King Wan segera memegang kakinya yang halus, ramping, gading ke bawah, Yue Xichan mungkin sudah meringkuk seperti udang. Dia bisa melihat warna merah muda samar muncul di kulitnya yang halus dan mulus. Tatapan Suyi mendarat di tulang selangkanya, lalu bergerak ke bawah, melewati pemandangan luas dan melengkung yang tersembunyi di balik korset tipisnya. Ada kekaguman yang sulit disamarkan dalam tatapannya. Dia benar-benar yang terbaik yang ditawarkan dunia manusia. Kakak Su, cepatlah dan mulai, kata Yue Xichan, suaranya setenang agas tetapi mengandung sedikit teguran. Sebagai seorang kultivator, ketika tatapan Suyi menyapu sosoknya, Yue Xichan merasa sangat tidak nyaman dan tidak nyaman, seolah-olah dia adalah mangsa. Baiklah, Suyi mengesampingkan pikirannya yang lain, berjalan, dan menekankan tangannya ke perutnya. Sensasi lembut dan halus itu membuat jantungnya berdebar kencang. Tubuh halus Yue Xichan menjadi kaku, dan suara, lolos dari bibirnya yang mengkilap. Dia merasa panas yang membakar dan arus listrik menyerang panggulnya. Hati dan tubuhnya bergetar, dan pikirannya menjadi kosong. Hatinya dalam kekacauan karena segala macam emosi muncul dalam dirinya. Selama bertahun-tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal ini. Canggung, malu, gugup, bingung semua jenis sensasi bercampur menjadi satu. Dia tidak tahu bagaimana memisahkannya, apalagi mengungkapkannya dengan kata-kata. Dia tidak yakin berapa lama kebingungannya berlangsung. Tiba-tiba, suara Suyi bergema di seluruh ruangan yang gelap gulita. Dia terdengar seolah-olah dia baru saja meletakkan beban yang sangat besar. Itu akan berhasil. Beban terangkat dari perut Yue Xichan, tangan ramping dan kuat itu sudah tidak ada lagi. Yue Xichan segera mencari selimut dan menutupi dirinya, bahkan menyembunyikan kepalanya di bawah selimut, dia tampak terlalu takut untuk menghadapi siapapun. Ketika King Wan melihat ini, dia merasa lucu. Kakak perempuan ini bahkan lebih pemalu daripada aku. Suyi, bagaimanapun, hanya berbaring di sofa di sisi lain ruangan. Seluruh tubuhnya lemas, matanya terpejam, dan tak lama kemudian, dia tertidur lelap. Ekspresi kasihan muncul di wajah King Wan. Dia mengambil selimut dan dengan hati-hati meletakkannya di atasnya. Terima kasih kakak Su, aku suara terima kasih Yue Xichan terpancar dari bawah selimut. Set, King Wan bergegas ke arahnya dan mentransmisikan, kakak, guru sudah tidur. Kamu belum tahu ini, tapi dia mengatasi pertempuran brutal tadi malam, lalu mengobati lukamu begitu sampai di rumah. Dia masih belum istirahat. Yue Xichan tiba-tiba duduk dan, mengabaikan selimut yang terlepas dari tubuhnya, muncul di samping sofa. Ketika dia melihat wajah Suyi yang tampan dan akrab tertidur lelap, kecantikan abadi wanita muda yang sedingin es ini mau tidak mau merasa tercengang. Rasa terima kasih tanpa kata dan rasa bersalah samar mengalir di dalam hatinya. Matanya yang indah dan berbintang berkabut, dan pinggiran matanya basah. Pagi keesokan harinya, gumpalan sinar matahari melayang masuk melalui kisi-kisi jendela, memandikan sofa dengan cahaya lembutnya. Suyi terbangun dari tidurnya, menggeliat malas, dan bangkit. Tak lama kemudian, suara Yue Xichan yang jernih dan menyenangkan terdengar dari luar ruangan. Kakak Su, sarapan sudah siap. Kami hanya menunggumu. Suyi tertegun. Dia sangat merasakan bahwa suaranya seperti es yang mencair di bawah sinar matahari musim semi, itu memiliki kehangatan yang baru dan menyegarkan. Ketika dia tiba di lantai pertama paviliun, dia melihat meja sudah penuh dengan piring panas. Yue Xichan yang bersalju dengan santai mengikat rambut hitam panjangnya, dan wajah mungilnya memiliki rasa manis dan lembut yang baru. Dia masih sedingin dan menyendiri seperti es, tapi sekarang, dia juga memiliki sentuhan kelembutan. Kakak Su, Gali. Yue Xichan menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya seindah akar teratai saat dia secara pribadi mengisi mangkuk Suyi dengan bubur. Suyi memandangnya dengan aneh, lalu bertanya-tanya dengan keras, mengapa kamu? Yue Xichan menekan bibirnya menjadi senyuman. Saya membuat semua makanan ini sendiri. Cobalah dan lihat apakah itu sesuai dengan selera Anda. Oh, kata Suyi. Dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan masalah ini lebih jauh, jadi dia menggali lebih dalam. Makanannya luar biasa. Bubur itu terbuat dari biji-bijian roh yang direbus, dan semua hidangannya adalah makanan lezat yang memancarkan energi spiritual. Semuanya tampak, tercium, dan terasa enak. Tak lama kemudian, Suyi berkata, tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Yue Xichan tidak bisa menahan senyum. Dulu di Zhou Agung, ketika saya tidak tenggelam dalam mengejar dao pedang, satu-satunya hobi saya adalah memasak untuk diri saya sendiri. Kakak Su, jika Anda mau, saya bisa memasak untuk Anda kapanpun saya ada. Suyi tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Sulit membayangkan bahwa kecantikan yang begitu halus, seorang wanita seperti peri atau abadi, suka memasak. Kalau begitu, aku siap menerima hadiah, tawa Suyi. Yue Xichan jelas berbeda dari sebelumnya, seperti es berumur ribuan tahun yang bermandikan cahaya musim semi. Dia luar biasa bergerak. Setelah sarapan,
Su Yi berdiri di samping kolam teratai dan berlatih sutra penenang asal kekosongan agung sekali lagi. Ketika dia menyelesaikan latihannya, dia berbaring di kursi anyamannya, melemparkan kerang bulan ke ikan sambil merenung. Haruskah saya membuat lingkaran lain di sekitar kota hari ini dan melihat apakah saya dapat menemukan Gekian? Sebelum dia mengambil keputusan, seseorang mengetuk pintu. Pria parubaya dengan jubah kain sederhana dan pelayannya, Wang Jiu, datang memanggil. Rekan Taois Su, ini adalah sumber daya kultivasi yang disiapkan tuanku untukmu. Tolong, terima mereka dengan senyuman. Wang Jiu segera mengeluarkan sekantong pegangan dan menyodorkannya dengan kedua tangan. Dia sudah sepenuhnya sadar bahwa Su Yi tidak pernah menikmati basa-basi, jadi lebih baik langsung. Su Yi menerima tas itu dan melihat isinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Ada 1000 penuh batu roh tingkat 6 dan 100 batu roh tingkat absolut. Dia takut bahkan jika keluarga Zuo Provinsi Botol Giok menjual semua tambang roh mereka, mereka tidak dapat menghasilkan jumlah yang sangat besar. Bahkan di Nine Tripod City, ini adalah sebuah keberuntungan. Alasannya sederhana, batu roh tingkat 6 adalah harta langka, sumber daya yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang paling kuat dan berpengaruh di Nine Tripod City. Tapi batu roh tingkat absolut tidak ternilai harganya. Di benua Azure modern, mereka benar-benar langka dan berharga, jenis harta karun yang dapat ditemukan secara kebetulan tetapi tidak dicari. Pada tingkat modal saat ini, satu batu roh tingkat absolut bernilai lebih dari 100 batu roh tingkat 6, tetapi sulit menemukan orang yang mau melakukan perdagangan. Inti masalahnya adalah bahwa energi spiritual yang terkandung dalam batu roh tingkat absolut mengandung jejak kehadiran Grand Dao. Ini sangat bermanfaat bagi pelatihan kultivator spirit Dao. Biasanya, bahkan pembudidaya spirit Dao hanya akan menggunakan batu roh tingkat absolut saat mencoba melakukan terobosan. Ini meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Namun sekarang, pria parubaya itu memberinya 100 sekaligus. Bagaimana mungkin Su Yi tidak terkejut? Tentu saja, yang mengejutkannya adalah kemurahan hati pihak lain, bukan kelangkaan batu roh itu sendiri. Lagi pula, bahan surgawi dan harta duniawi apa yang belum pernah dilihat Su Yi di kehidupan sebelumnya. Kamu benar-benar tidak menahan apapun, kata Su Yi dengan sedih. Ketika dia pertama kali memasuki Nine Tripod City, dia memikirkan cara terbaik untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat dan membeli sumber daya kultivasi yang sesuai untuk dirinya sendiri. Siapa yang mengira dia akan mendapatkan kekayaan yang begitu besar hari ini? Rekan Taois, bagaimana mungkin sejumlah batu roh sama dengan apa yang telah Anda lakukan untuk kami? Kata pria parubaya itu dengan tawa hangat. Ketika dia melihat bahwa Su Yi tampak puas, dalam hati dia menghela nafas lega. Dia tidak kekurangan uang, tetapi dia tidak memiliki banyak harta yang langka atau berharga seperti batu roh tingkat absolut. Memberikan 100 sekaligus tidak berbeda dengan membuka pembuluh darah. Su Yi mengambil slip batu giok dari lengan bajunya dan melemparkannya. Aku telah merekam metode untuk memperbaiki formasi penghalang penekan 9 tripod dalam hal ini. Mata pria parubaya itu berbinar. Dia menerima slip itu, lalu buru-buru membaca isinya sebelum membungkuk dalam-dalam kepada Su Yi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, rekan Taois, terima kasih atas kebaikanmu. Wang Jiu buru-buru membungkuk juga. Dia sangat menyadari apa arti metode memperbaiki formasi penghalang penekan 9 tripod bagi tuannya. Su Yi memang layak untuk menunjukkan rasa terima kasih seperti itu. Kamu tidak akan melihat, tanya Su Yi. Pria parubaya dengan jubah kain sederhana tertawa. Aku akan meluangkan waktu untuk memeriksanya setelah aku kembali. Dia berhenti, lalu berkata, rekan Taois Su, saya sudah tahu apa yang terjadi tadi malam di Cloud Kong Lake, dan saya sudah mengirim orang untuk menyegel dan menyembunyikan berita tentang apa yang terjadi. Setidaknya untuk sementara, tidak ada yang tahu bahwa kaulah yang membunuh Huo Tiandu. Cloudsky Divine Palace dan keluarga Huo jatuh telungkup. Setelah mengalami kemunduran seperti itu, tidak mungkin mereka mengumumkannya ke dunia luar. Pria parubaya itu berhenti di sini dan tersenyum. Singkatnya, setidaknya untuk saat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang duel kemarin malam yang akan membuatmu kesulitan. Ketika dia mendengar ini, Su Yi menghela nafas lega dan kagum. Tidak buruk, tidak buruk. Saya hanya khawatir tentang apa yang akan saya lakukan jika pembudidaya alam manifestasi spiritual dari Sekte Qin Yi Dao mendengar tentang ini dan menjadi terlalu takut untuk membalaskan dendam Li Miaohong. Ini bagus. Selama kita bisa membuat mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak akan bisa menolak menyerahkan diri langsung ke depan pintu rumahku. Suaranya membawa sedikit antisipasi. Baik Wang Jiu dan tuannya kehilangan kata-kata. First Immortal of the Sword, Chapter 504. Setelah linglung singkat, pria parubaya itu tertawa getir. Dia khawatir keunggulan Su Yi akan membuat orang lain iri, dan dia menutup berita tentang duel di Danau Cloud Camp untuk melindunginya. Siapa yang mengira bahwa Su Yi sama sekali tidak peduli, atau bahwa dia benar-benar bersemangat untuk guru Daois Sekte Qin Yi Dao, Lei Feng dan Ting He untuk datang mengetuk pintunya. Rekan-rekan Taois, Majelis Dharma Teras Anggrek dimulai dalam 9 hari.
Arus gelap mengalir di bawah permukaan Nine Tripod City. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang datang untuk acara ini? Wang Jiu tidak bisa membantu tetapi memperingatkannya, ketika saatnya tiba, itu benar-benar tidak akan menimbulkan gangguan lebih lanjut. Su Yi melirik Wang Jiu. Apakah aku terlihat seperti tipe yang menyebabkan gangguan? Wang Jiu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak. Su Yi tertawa. Saya hanya menunggu orang lain datang mencari saya, aku tidak pernah mengatakan aku akan pergi mencari mereka. Bahkan jika ada gangguan, mereka harus disalahkan karena membuang nyawa mereka, bukan begitu. Wang Jiu kehilangan kata-kata, tapi tuannya akhirnya mulai mengerti. Su Yi tidak takut pada apapun, itu sebabnya dia sangat percaya diri. Mungkin, di mata masyarakat umum, duel di Cloudcom Lake pasti akan menimbulkan keresahan yang luar biasa. Bahkan pria parubaya itu tercengang saat mendengarnya tadi malam. Lagi pula, petarung yang gugur adalah Huo Tiandu, sesepuh sekte dalam Istana Ilahi Cloudski serta anggota keluarga Huo yang berpengaruh. Bagaimana mungkin setelah kematiannya mungkin tidak signifikan? Tapi Su Yi tidak peduli. Ini bukan ketidaktahuan, dia benar-benar tidak peduli sama sekali. Pria parubaya itu berpikir sejenak, lalu mengganti topik pembicaraan. Rekan Taois, ini jimat Sumeru. Dia memberikannya kepada Su Yi. Itu seukuran telapak tangannya, dan itu terbuat dari giok roh hitam. Itu memancarkan fluktuasi energi yang samar dan tidak dapat dipahami. Bahkan sebelum dia meninggalkan Zhou Agung, Yue Xichan memberitahu Su Yi bahwa mereka yang menempati posisi 30 teratas di Majelis Dharma Teras Anggrek yang diselenggarakan oleh Kaisar Xia akan menerima jimat Sumeru. Hanya mereka yang memiliki jimat seperti itu yang bisa memasuki tanah terlarang terakhir Xia besar, Pulau Abadi Sumeru. Dan menurut Hua Xin Feng atau lebih tepatnya, Xia Qingyuan kemungkinan besar Pulau Abadi Sumeru menyembunyikan petunjuk tentang asal-usul larangan kegelapan kuno. Pemicu larangan kegelapan kuno adalah Origins of the Azure. 30.000 tahun yang lalu, karena perubahan pada Origins of the Azure, benua itu diselimuti oleh kekuatan larangan kegelapan kuno. Inilah yang menjerumuskan dunia ke dalam 30.000 tahun kegelapan dan pergolakan. Mengunjungi Gunung Abadi Sumeru adalah salah satu tujuan Su Yi untuk perjalanannya ke Xia besar. Jadi, jimat yang memberinya izin masuk ke Pulau Abadi Sumeru adalah salah satu dari dua syarat yang Su Yi miliki untuk pria parubaya itu. Sekarang, harta ini akhirnya jatuh ke tangan Su Yi. Setelah memeriksanya sebentar, mata Su Yi berbinar karena terkejut. Jadi, jimat Sumeru terbuat dari batu penghalang ilahi. Apakah itu berarti Pulau Abadi Sumeru sebenarnya adalah dunia tersembunyi yang berdiri sendiri? Kamu punya mata yang bagus, rekan Taois, puji pria parubaya itu. Mereka mengatakan bahwa 30.000 tahun yang lalu, faksi teratas pembudidaya Yao di benua Azure, kuil Sumeru, menghasilkan jimat ini. Mereka satu-satunya cara untuk memasuki Pulau Abadi Sumeru. Su Yi sebenarnya sangat menyadari bahwa 30.000 tahun yang lalu, ada beberapa faksi teratas dari kultivasi Yao. Dia juga tahu bahwa Sumeru Shrine adalah yang terhebat di antara mereka. Master kuil pertamanya adalah salah satu dari 9 kaisar di benua Azure, Kaisar Sumeru Yao. Rumah Pedang Dewa, yang sekarang menjadi reruntuhan di lautan roh kacau Qin besar, pernah menjadi sekte terkemuka para pembudidaya Yao juga. Pendirinya adalah Heaven Spire Yao Emperor. Faksi teratas lainnya menyebut dirinya sekte matahari terbakar. Pendirinya adalah Spirit Crow Yao Emperor. 30.000 tahun yang lalu, ketiga faksi ini memiliki ahli alam kekaisaran untuk menahan benteng, mereka benar-benar ortodoksi tingkat kekaisaran. Su Yi berkata sambil berpikir, jadi, apakah Pulau Abadi Sumeru secara efektif adalah gerbang sekte kuil Sumeru? Pria parubaya itu mengangguk. Mungkin, bahkan jika itu bukan gerbang sekte mereka, tidak diragukan lagi itu pernah berada di bawah kendali mereka. Dia kemudian berbagi berbagai rahasia dengan Su Yi. Pulau Abadi Sumeru adalah tanah terlarang dari Great Xia, dan kekuatan mengerikan menyegel pintu masuknya, memisahkannya dari dunia luar. Bahkan dengan jimat Sumeru, hanya pembudidaya origin Dao yang bisa masuk. Saat kultivasi seseorang melebihi Dao asal, atau jika seseorang belum memasuki Dao asal, tidak masalah apakah mereka memiliki jimat atau tidak, itu tidak berguna. Segel itu akan mencegah mereka masuk. Sepanjang sejarah, para pembudidaya origin Dao yang sangat cakap terus berkelana ke Pulau Abadi Sumeru. Tanpa kecuali, tidak ada yang kembali hidup-hidup. Pria parubaya itu telah menghabiskan banyak upaya untuk meneliti buku-buku tebal kuno yang menggambarkan kuil Sumeru. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyimpulkan satu hal, dunia tersembunyi yang dikenal sebagai Pulau Abadi Sumeru kemungkinan besar terhubung ke sumber larangan kegelapan kuno. 30.000 tahun yang lalu, sekte utama pembudidaya Yao di benua Azure, kuil Sumeru, menyegel Pulau Abadi Sumeru sepenuhnya, tanpa menghiraukan biayanya. Mereka melakukan ini karena merasakan bahaya aneh dan menyeramkan yang mengintai di dalam pulau. Tentu saja, itu hanya deduksi pria parubaya itu. Bagaimanapun, Pulau Abadi Sumeru adalah alam tersembunyi, dan bahkan setelah sekian lama, itu adalah sebuah misteri. Tidak ada yang tahu rahasianya. Namun,
Pria parubaya itu juga mengatakan bahwa baru-baru ini, ketika kekuatan larangan kegelapan kuno surut, segel yang melindungi pintu masuk pulau itu telah melonggar secara signifikan. Sampai-sampai, sering sekali, fenomena aneh yang sama muncul di dekat pintu masuk. Itu seperti pemukulan genderang perang yang tak terbatas dan halus. Itu dimulai dan berhenti secara tidak menentu, dan sepertinya berasal dari medan perang kuno. Setiap kali, fenomena itu berlangsung cukup lama untuk membakar sebatang dupa sebelum menghilang sepenuhnya. Memahami hal ini hanya meningkatkan minat Su Yi pada Pulau Abadi Sumeru. Di mana Pulau Abadi Sumeru? 80.000 mil dari Nine Tripod City, di Meteor Abyss, kata pria parubaya itu. Pintu masuknya melayang 10.000 kaki di atas tanah. Itu adalah tempat terlarang, sejak zaman dahulu. Satu-satunya cara untuk mencapainya dengan aman adalah melalui kekuatan unik altar teleportasi. Wang Jiu menambahkan, altar teleportasi berada di bawah kendali keluarga Kekaisaran Gritsia. Jika Anda ingin menggunakannya, Anda bisa menunggu hingga gorden di Majelis Dharma Teras Anggrek ditutup. Ketika saatnya tiba, keluarga Kekaisaran akan mengaktifkan altar dan mengirim elit teratas yang dipilih selama Majelis Dharma Teras Anggrek ke Meteor Abyss. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benak Wang Jiu, yang bertanya, benar, apakah Anda berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek, rekan Taois? Pria parubaya itu juga tampak penasaran. Majelis Dharma Teras Anggrek telah lama menarik perhatian dari seluruh dunia, dan banyak elit, jenius ajaib, dan monster telah berkumpul untuk berpartisipasi di dalamnya. Peserta dalam acara akbar ini tidak hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang sangat murah hati dari keluarga Kekaisaran, mereka yang berada di 30 teratas bahkan akan mendapatkan jimat Sumeru. Selanjutnya, kontestan teratas akan menerima hadiah misterius dari Kaisar sendiri. Apakah ada orang di sana yang mampu bersaing dengan saya? Su Yi bertanya, tapi itu pertanyaan retoris. Baik Wang Jiu dan tuannya diam. Su Yi adalah seorang pemuda yang mampu membunuh kultivator realem manifestasi spiritual tingkat menengah seperti Huo Tiandu dalam konfrontasi langsung. Jika dia ingin menemukan musuh yang layak di Majelis Dharma Teras Anggrek, itu akan benar-benar agak sulit. Saat itulah suara samar pertempuran terpancar dari jauh. Alis pria parubaya itu sedikit berkerut. Apakah seseorang bertarung di Golden Scale Lake? Itu adalah fluktuasi energi dari alam manifestasi spiritual. Seru Wang Jiu. 9 Tripod City semakin hidup dan hidup. Su Yi juga sedikit terkejut. Rekan Taois, bagaimana kalau kamu ikut dengan kami untuk melihatnya? Tanya pria parubaya itu sambil tersenyum. Itu juga berhasil, kata Su Yi, bangkit dari kursi anyamannya. Danau Golden Scale adalah tanah yang diberkati yang diresapi dengan energi spiritual. Itu di Azure Dragonland, seperti tempat tinggal Su Yi saat ini, Azure Cloud Court. Danau itu menutupi hampir 100 mil, dan memiliki suasana yang menakjubkan dan pemandangan yang indah. Ada desas-desus bahwa dulu, seekor ikan mas yang hidup di dasar danau telah mengalami metamorfosis dalam semalam, menjadi naga banjir. Kesengsaraannya mengundang fenomena aneh, kabut abadi mekar dengan bunga, dan ia membubung keluar dari danau dan ke langit. Ini adalah sumber nama Golden Scale Lake. Dan sekarang, duel tiada taraf sedang berlangsung di langit di atas danau. Seorang pria berjubah hitam, berambut putih, tinggi, tegap dengan kultivasi alam manifestasi spiritual mencengkeram tombak perunggu. Lawannya adalah pemuda berjubah abu-abu dengan rambut pendek acak-acakan dan wajah tampan. Pria muda itu bertarung dengan tangan kosong, dan dia hanya berada di alam bintang berkumpul. Namun, ketika dia bertarung, dia sangat kuat, mendominasi, dan sangat perkasa. Dia menggunakan teknik tinju, dan setiap pukulan mewujudkan kekuatan yang menakutkan, seolah tinjunya bisa membalikkan langit dan bumi atau membuat yin dan yang bertukar tempat. Kekuatan tinjunya begitu kuat hingga menyelimuti seluruh area. Yang lebih mengejutkan lagi, pukulan pemuda itu menekan lawan alam manifestasi spiritualnya dan melukainya berulang kali. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton dari tepi danau Golden Scale. Ketika mereka menyaksikan pemuda dalam keagungan ilahi yang menantang surga dari abu-abu, mereka lidah keluh dan mata terbelalak keheranan. Seorang kultivator bintang gathering muda benar-benar telah melewati batas kultivasi untuk menekan kultivator alam manifestasi spiritual. Ini tidak diragukan lagi terlalu sulit untuk dipercaya. Siapa anak laki-laki itu? Kata pria parubaya dengan jubah kain sederhana. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Zheng Pu, monster dari zaman kuno yang bangkit kembali di Great Song. Bahkan sebagai seorang kultivator istana asal, dia pernah mengandalkan apapun kecuali kedua tinjunya sendiri untuk masuk ke sekte terbesar Lagu Agung, Sekte Taois Huayang. Dia dengan mudah mengatasi serangan gabungan dari 1 kultivator Gathering Stars dan 4 kultivator istana asal, menghancurkan Sekte Taois Huayang dalam satu gerakan. Wang Jiu buru-buru melanjutkan, dia tiba di Nine Tripod City setengah bulan yang lalu. Pengawal Dark Spirit telah menyelidikinya selama ini, tapi sejauh ini mereka hanya belajar sedikit. Yang kita tahu adalah dia ditemani oleh seorang pria parubaya yang menyebut dirinya pelayannya.
Mereka mengatakan bahwa Zheng Po pernah memanggil pria itu, Paman Lan, dan menurut penyelidikan Dark Spirit Guard, dia kemungkinan besar adalah ahli spirit Dao yang tak terduga. Pria parubaya itu mengangguk. Zheng Po hanya berada di alam Gathering Stars tahap menengah. Meskipun demikian, dia benar-benar dapat melawan realem manifestasi spiritual tahap awal Tang Xiaoshan, salah satu patriark keluarga Tang, dengan tangan kosong. Kekuatannya benar-benar mengesankan. Dia berbicara dengan penuh emosi. Di antara kultivator realem manifestasi spiritual kota, kekuatan Tang Xiaoshan bukanlah yang terbesar, tapi dia hampir tidak memenuhi syarat sebagai ahli kelas 1. Namun sekarang, seorang pemuda realem Gathering Stars menekannya dengan tangan kosong. Patriark keluarga Tang dipenuhi luka. Siapa yang tidak terkejut? Zheng Po. Ketika dia mendengar nama ini, Sui samar-samar mengingat Ling Yunhe menyebut pemuda mengerikan itu dalam perjalanan mereka ke Xia Besar. Selain dia, ada juga seorang wanita muda bernama Qi Jiansu. Dia juga tidak sederhana. First Immortal of the Sword, Chapter 505. Di atas danau Golden Scale, air danau bergejolak, dan kabut menyelimuti udara. Zheng Po dan pertempuran patriark keluarga Tang menarik perhatian dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, area di sekitar danau Golden Scale adalah salah satu yang termahal di Nine Tripod City. Banyak faksi pembudidaya telah membangun markas mereka di dekatnya. Sangat mudah untuk membayangkan betapa hebatnya kekacauan yang ditimbulkan oleh pertempuran besar yang tak tertandingi seperti ini. Rekan Taois, apa pendapatmu tentang Zheng Po? Pria parubaya itu mau tidak mau bertanya pada Sui. Baru tadi malam Sui membunuh alam manifestasi spiritual tingkat menengah Huo Tiandu di atas danau Cloudcom. Sekarang, Zheng Po sedang mengadakan pertempuran lain yang belum pernah terjadi sebelumnya di danau Golden Scale. Ini membuat pria parubaya itu sangat ingin mendengar perkiraan Sui tentang Zheng Po, monster di zaman kuno. Sui berkata dengan santai, dia bibit yang bagus. Dia memiliki fisik Dao elemen tanah, dan dia mewarisi kitab suci tinju kelas 1. Fondasinya jauh lebih halus daripada yang lain dari budidaya yang sama. Bahkan dalam ortodoksi kuno, dia akan menjadi salah satu jenius terhebat mereka, kurang dari 1:10.000. Dia setingkat lebih tinggi dari si Kong Bao gerbang penghancuran surgawi. Baik pria parubaya dan Wang Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Zheng Po benar-benar kuat, dan kecakapan tempurnya sangat menantang. Hanya sedikit yang bisa melintasi batas kultivasi untuk membunuh lawan yang lebih unggul, tetapi mereka tidak biasa di Nine Tripod City. Banyak jenius modern dapat, bahkan sebagai pembudidaya istana asal, mengalahkan para ahli Gathering Stars biasa. Namun, kultivator origin Dao yang bisa menekan ahli spirit Dao sangat langka sehingga kemenangan Zheng Po bisa dibilang merupakan keajaiban. Jika Sui tidak mengalahkan dan membunuh Huo Tiandu malam sebelumnya, pria parubaya dan Wang Jiu tidak akan bisa tetap tenang. Rekan Taois Su, Anda benar sekali, desah Wang Jiu. Zheng Po benar-benar sosok yang menentang surga bahkan di antara monster di zaman kuno. Aku belum selesai bicara, kata Sui dengan cemberut. Dia tampak sangat tidak senang karena Wang Jiu telah mengganggunya. Wang Jiu tertegun. Rekan Taois Su, jangan bilang kamu punya wawasan cemerlang lainnya. Pria parubaya itu juga tampak penasaran. Tapi Sui sudah kehilangan minat untuk berkomentar lebih lanjut, jadi dia berbicara tanpa membuang kata-kata. Dia lebih rendah dariku. Titik. Wang Jiu dan tuannya saling memandang. Keduanya terdiam. Setelah semua peningkatan itu, yang dia inginkan hanyalah menekankan bahwa dia bahkan lebih mengesankan daripada Zheng Po. Sui menambahkan, jangan salah paham. Saya hanya mengatakan bahwa fondasi dan pencapaiannya di Origin Dao jauh di bawah saya, tetapi di masa depan. Sui tiba-tiba menutup mulutnya. Dia tiba-tiba menyadari bersaing untuk supremasi dengan seorang pemuda seperti Zheng Po berada di bawah statusnya, itu hanya akan merusak citranya. Lagi pula, siapa lagi di dunia ini yang memiliki ingatan untuk mencapai batas alam kekaisaran di kehidupan lampau mereka? Dan siapa lagi yang memadatkan benih Dao terkuat yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti yang dia miliki dalam hidup ini? Saya tidak bisa membuat perbandingan seperti itu lagi. Jika tersiar kabar, itu akan membuatku terlihat buruk, pikir Sui. Wang Jiu dan pria parubaya itu juga diam. Keduanya sudah tahu bahwa harga diri Sui sangat dalam, tetapi mereka tidak akan membayangkan bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang begitu arogan seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Untuk sesaat, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Tiba-tiba, serangkaian teriakan kaget terdengar di kejauhan. Patriark keluarga Tang, Tang Xiaoshan, tiba-tiba jatuh dari langit dan masuk ke danau Golden Scale dengan cipratan air yang sangat besar, menghamburkan tetesan seputih salju. Ketika dia muncul kembali, dia dipenuhi luka berat, pucat, dan basah kuyup seperti tikus yang tenggelam. Dia adalah pemandangan yang menyedihkan sehingga dia hampir tak tertahankan untuk melihatnya. Para penonton yang menonton dari pantai semuanya kehilangan kata-kata. Seorang kultivator realem manifestasi spiritual yang sudah lama terkenal telah kalah di tangan seorang pemuda realem Gathering Stars. Ini tidak diragukan lagi adalah keajaiban.
Zheng Pu berjubah abu-abu melayang di atas danau, ekspresi minta maaf di wajahnya. Aku benar-benar minta maaf. Aku hampir kehilangan kendali dan meninjumu sampai mati. Aku tidak membuatmu takut, kan? Titik. Tidak ada yang tahu harus berkata apa tentang itu. Tang Xiaoshan sangat malu hingga dia ingin mati. Dia merindukan tidak lebih dari sebuah lubang untuk menyembunyikan dirinya. Bagaimana itu permintaan maaf? Dia jelas-jelas sangat sombong. Alis pria parubaya itu bergeser ke atas. Anak ini benar-benar memiliki lidah yang beracun. Wang Jiu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kata-kata Zheng Pu yang aneh dan sarkastik mungkin terdengar arogan, tetapi jika menyangkut ucapan yang menyakitkan, Su Yi jelas adalah atasannya. Wang Jiu pasti tidak melupakan cara Su Yi mendorongnya untuk menyerah bermain sitar tadi malam. Dia terdengar sungguh-sungguh dan tulus, dengan sedikit kekecewaan. Itu sudah cukup untuk membuat marah seseorang sampai mati. Sebagai perbandingan, cemoohan Zheng Pu kurang polesan. Tiba-tiba, salah satu pembudidaya yang menonton dari bank angkat bicara. Suaranya penuh kekaguman. Tuan muda, beranikah saya bertanya apakah Anda adalah orang misterius yang membunuh Huo Tiandu di Danau Cloudcom tadi malam? Pertanyaan ini langsung menarik perhatian orang banyak. Duel tadi malam di Cloudcom Lake menyebabkan keributan yang tiada taraf, 9 kota tripod praktis mendidih sebagai tanggapan. Bahkan sekarang, para pembudidaya kota sedang memperdebatkan identitas pemuda misterius berbaju biru itu. Hanya pria parubaya dan Wang Jiu yang bereaksi berbeda. Ekspresi mereka menjadi agak aneh, dan mereka hanya bisa melirik Su Yi. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Namun, saat itulah Zheng Pu menghela nafas putus asa. Jika aku benar-benar orang yang membunuhnya, bagaimana mungkin aku bisa menyembunyikan identitasku? Ayo, sepertinya dia agak meremehkan sosok misterius yang membunuh Huo Tiandu. Pria parubaya berjubah kain itu tertawa, sedikit ejekan di tatapannya. Wang Jiu memandang Su Yi dan dengan sengaja mengipasi api. Rekan Taois, sepertinya anak ini menganggapmu kurang berani. Begitukah? Kata Su Yi datar. Tapi kaulah yang membantuku menyembunyikan identitasku. Jika ada yang kurang berani, itu kamu, bukan aku. Kata-kata Wang Jiu tersangkut di tenggorokannya, dan matanya melotot. Pria parubaya itu tidak bisa menahan tawa pahit. Sementara itu, di tepi. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Tanya salah satu penonton. Zheng Pu menggelengkan kepalanya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa sementara para pembudidaya manifestasi spiritual mungkin pernah cukup kuat untuk mendominasi dunia, orang-orang lama itu tidak akan menjadi orang yang memimpin dunia ke era baru. Benar, kata Zheng Pu. Dia mengamati garis pantai, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan senyum sederhana dan sederhana, nama saya Zheng Pu, dan dalam 9 hari, saya berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek. Jika ada orang-orang tua dari alam perwujudan spiritual tidak menyukai penampilan saya, atau jika mereka menganggap saya terlalu sombong, mereka boleh datang mencari saya. Aku berjanji tidak akan membunuh mereka. Senyumnya sederhana dan sederhana, tetapi kata-katanya sama sekali tidak rendah hati. Kombinasi itu membuat penonton tercengang, tetapi tak lama kemudian, mereka menjadi gempar. Zheng Pu, sementara itu, sudah terbang ke langit. Dalam beberapa kedipan mata, dia menghilang. Tang Xiaoshan tetap tinggal, tampak seperti tikus basah kuyup yang kehilangan jiwanya. Dia tahu bahwa kejadian ini akan mengguncang kota. Bahkan dengan reputasinya yang sebelumnya termasyhur, dia secara efektif direduksi menjadi batu loncatan di bawah kaki Zheng Pu. Dia bisa membayangkannya sekarang. Setiap kali ada yang membicarakan Zheng Pu, mereka pasti akan membandingkan keduanya. Dia menjadi bahan tertawaan, seseorang dibesarkan hanya untuk mengimbangi kehebatan lawannya. Anak ini dia terlalu sombong, kata Wang Jiu dengan penuh emosi. Apakah kamu ingin memukulnya dan melihatnya menderita? Tanya pria parubaya itu. Ya, kata Wang Jiu tanpa banyak jeda untuk berpikir. Aku juga, kata pria parubaya itu sebelum menatap Su Yi. Bagaimana denganmu, rekan Taois? Aku sama sekali tidak tertarik untuk mengintimidasi seseorang yang tidak memiliki harapan untuk menang, kata Su Yi, terdengar lelah dan bingung. Baik Wang Jiu dan tuannya terdiam. Mereka sudah lupa berapa kali Su Yi membuat mereka tidak bisa berkata-kata hari ini. Mereka tidak bisa menahannya, kata-kata Su Yi membuat mereka tidak yakin harus berkata apa pada banyak kesempatan. Hari itu juga, berita tentang Zheng Pu mengalahkan Tang Xiaoshan di Golden Scale Lake menyebar ke seluruh Nine Tripod City seperti api, langsung menyebabkan kegemparan besar. Baru tadi malam seorang pemuda misterius berbaju biru membunuh Grand Elder Huo Tiandu dari Cloud Ski Divine Palace. Sekarang, Zheng Pu telah pergi dan menekan Tang Xiaoshan dengan tangan kosongnya. Ini apa yang terjadi? Beberapa orang tercengang, dan hati mereka bergetar. Zheng Pu benar-benar sesuatu. Dia benar-benar mengatakan dia tidak takut pada kultivator manifestasi spiritual manapun yang menantangnya. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa begitu berani?
Yang lain benar-benar terkesan, dan mereka tidak menahan pujian mereka. Tidak ada yang tahu kultivasi pemuda misterius berbaju biru itu, tapi Zheng Po berbeda. Dia menggunakan kultivasi Gathering Stars Realm untuk mengalahkan Realm manifestasi spiritual tahap awal Tang Xiaoshan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini keajaiban. Analisis ini mendapat persetujuan luas. Bahkan sekarang, hampir tidak ada yang tahu siapa pemuda misterius berbaju biru itu. Mereka bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar masih muda atau tidak, dia mungkin monster tua yang mempertahankan fasad awet muda. Namun, banyak orang menyaksikan pertempuran Zheng Po dengan sangat jelas. Ketika mereka membandingkannya dengan pemuda misterius berbaju biru, mereka secara alami menganggapnya lebih unggul. Saat majelis Dharma Teras Anggrek semakin dekat, kota 9 Tripod semakin semarak dan semarak. Dalam waktu kurang dari 1 hari, 2 pembudidaya alam manifestasi spiritual telah dikalahkan secara berurutan. Akankah para ahli manifestasi spiritual saat ini benar-benar menjadi orang yang membawa kita ke masa depan? Mungkin memang seperti yang dikatakan Zheng Po. Hati banyak ahli generasi tua membengkak karena emosi. Mereka semua menyadari bahwa dunia sedang menunjukkan tanda-tanda perubahan besar. Ketika atasan keluarga Huo mengetahui apa yang telah terjadi, semangat mereka tenggelam, dan mereka merasakan campuran emosi yang rumit. Itu seperti yang diprediksi oleh pria parubaya dengan jubah kain sederhana. Tidak peduli betapa mereka membenci Su Yi, mereka tidak mau mengumumkan bahwa dialah yang telah membunuh Huo Tiandu. Itu terlalu memalukan. Jika mereka membicarakannya, apa bedanya dengan menamparkan wajah mereka sendiri? Titik. Sementara itu, di ruang makan pribadi sebuah restoran. Zheng Po, nenek, apakah kamu tahu siapa itu? Gu Changning bertanya dengan bingung. Tuan muda, pikirkan kembali 30.000 tahun yang lalu. Apakah Anda ingat siapa yang pernah mendominasi benua Azure hanya dengan sepasang tangan besi? Kata seorang wanita berambut abu-abu dengan wajah awet muda. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Gu Changning berseru, Nenek, apakah Anda berbicara tentang orang yang menggunakan tubuh kedagingannya untuk membuktikan daunnya dan memasuki alam kekaisaran? Seseorang dengan teknik pemurnian tubuh yang tak tertandingi di dunia ini. Kaisar Iblis Tulang yang mendalam. Itu benar. Dia juga yang paling kejam dan arogan dari 9 kaisar di benua Azure. Dia tidak berafiliasi dengan faksi manapun, dia sendiri sudah cukup untuk mengintimidasi seluruh dunia. Wanita tua itu menghela nafas dengan kagum. Beberapa rumor tentang pencapaiannya beredar di seluruh benua Azure. Namun, untuk ortodoksi teratas benua, Kaisar Iblis Tulang yang mendalam mewakili batas atas dari apa yang dapat dicapai melalui pemurnian tubuh. Gu Changning tersentak. Apakah Anda mengatakan bahwa Zheng Po kemungkinan besar adalah murid Kaisar Iblis Tulang Besar, atau mungkin keturunannya? Wanita tua itu menghela nafas. Jika tidak, aku benar-benar tidak bisa memikirkan pemurni tubuh lain yang mampu mengajar monster kecil yang menentang surga seperti Zheng Po. Dia berhenti di sini dan menatap Gu Changning. Tuan muda, menurutku sudah waktunya bagimu untuk membuka segel kekuatan di dalam dirimu. Gu Changning bergetar, dan dia terdiam. Lama berlalu sebelum dia mengangguk. First Immortal of the Sword, Chapter 506. Pengadilan Azure Cloud. Ketika Su Yi kembali dari tepi danau Golden Scale, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Su Yi pergi mencari Yue Xichan dan bertanya dengan lembut, 9 hari dari sekarang, apakah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek? Yue Xichan sudah memiliki kultivasi Origin Palace Realm tahap awal. Dengan pencapaiannya dalam Dao Pedang, dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam majelis Dharma Teras Anggrek. Awalnya aku berencana untuk berpartisipasi, tetapi mengingat situasinya, aku khawatir aku mata berbintang Yue Xichan meredup. Mereka belum sepenuhnya melenyapkan Shamanic Venom Devilworm di dalam dirinya, dan dia tidak bisa melepaskan basis kultivasinya. 5 hari dari sekarang, tidak ada lagi parasit yang tersisa di tubuhmu, kata Su Yi. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, jika kamu ingin berpartisipasi, aku akan membantumu. Saya tidak bisa menjanjikan Anda akan mendapatkan tempat pertama yang solid, tetapi menempatkan di dekat bagian atas seharusnya bisa dilakukan. Dia berhenti di sini, lalu tertawa. Tentu saja, peringkatmu tidak penting. Yang penting adalah menemukan lawan yang kuat untuk dijadikan sebagai batu asa untuk meningkatkan Dao Pedang Anda. Yue Xichan tercengang, dan juga agak bingung. Ada begitu sedikit waktu sebelum acara dimulai sehingga saya khawatir bahkan dewa atau makhluk abadi pun tidak dapat membantu kultivasi saya menerobos. Mengapa saudara Su mengapa dia begitu percaya pada saya? Su Yi tidak menjelaskan. Dia hanya berkata langsung, ayo. Ayo pergi ke kota dan lihat apakah kami bisa membelikanmu pedang spiritual yang cocok. Yue Xichan menjadi linglung singkat. Aku punya senjata. Su Yi membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang. Maksudmu ini, panjangnya 3 kaki, 2 inci dan lebar 3 jari, dengan tali merah diikatkan ke gagangnya. Seluruh bilahnya jernih, seterang dan semurni air musim gugur. Namun, warna benang merahnya telah memudar, dan kedua ujungnya memiliki banyak torehan yang mencolok.
Ini adalah pedang spiritual origin Dao. Menurut standar dunia duniawi, itu sangat berharga. Namun, di mata Suyi, itu biasa-biasa saja. Terlebih lagi, itu jelas menemani Yue Xichan dalam pertempuran untuk waktu yang lama, bilah yang babak belur adalah bukti nyata akan hal itu. Suyi tidak bisa menahan perasaan kasihan muncul di hatinya. Dia kira-kira bisa membayangkannya. Ketika Yue Xichan meninggalkan Zhou Agung, dia dan pedangnya melintasi gunung dan sungai, hidup dari tanah dan tidur di tempat terbuka. Dia adalah seorang wanita muda dengan watak sedingin es dan tidak ada yang bisa diandalkan. Suyi takut dia tidak tahu cara menghasilkan uang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan pedangnya dalam kondisi seperti ini tanpa menggantinya? Itu benar, sumber daya Yue Xichan sangat sedikit. Ketika Suyi menyelamatkannya dari Song of the Sandy Creek, dia memperhatikan bahwa tidak ada barang miliknya yang berharga. Ini adalah nasib buruk dari pembudidaya nakal. Tidak ada klan yang mendukungnya dan tidak ada sekte yang melindunginya. Mendapatkan segalanya mulai dari metode budidaya hingga batu roh dan sumber daya budidaya lainnya terlalu sulit. Bahkan Suyi memilih untuk datang ke Great Xia karena Great Zhou terlalu jauh, negara kecil seperti itu tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kultivasinya. Yue Xichan mengangguk, dan saat dia melihat pedang itu, matanya yang berbintang melembut. Pedangku bernama White Sparrow, dan itu telah menjadi teman setiaku, saya melihatnya sebagai teman baik. Ini berjuang bersamaku sejak waktuku di Zhou besar, dan bersama-sama, kami telah mengatasi ratusan pertempuran besar dan kecil. Itu adalah sekutuku yang paling bisa diandalkan. Suyi bisa merasakan kedalaman perasaannya terhadap pedang. Itu mirip dengan apa yang dia rasakan tentang pedang pertama yang dia tempa saat membangkitkan kembali ingatan akan kehidupan masa lalunya, Mortal Edge. Bahannya biasa saja, dan sekarang, itu bahkan tidak mampu melengkapi kekuatannya. Tapi bagi Suyi, pedang itu memiliki makna yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa White Sparrow sama pentingnya dengan Yue Xichan. Kamu tidak bisa menggunakan pedang ini lagi. Jika Anda melakukannya, Anda hanya akan menghancurkannya, kata Suyi. Saat dia berbicara, dia memberikan White Sparrow kembali ke Yue Xichan. Namun, kamu bisa menahannya. Itu bisa berfungsi sebagai lambang masa lalu Anda. Nanti, ketika Anda mencapai puncak ilmu pedang, melihatnya akan membantu Anda mengingat kembali bagaimana perasaan Anda saat pertama kali memulai pengejaran Dao Pedang. Ini akan menyelamatkan Anda dari kehilangan diri sendiri setelah mencapai puncak, nilainya akan jauh melebihi imajinasi Anda. Dia berbicara dengan sedikit ratapan. Setiap langkah dari jalur kultivasi itu sulit. Setelah memperoleh kekuatan besar, kecerobohan sekecil apapun bisa membuat Anda kehilangan diri sendiri. Mengukir motivasi dan tekad awal Anda ke dalam hati Anda akan menstabilkan Anda. Jika seorang kultivator seperti perahu kecil yang terapung-apung di lautan luas, simbol seperti itu seperti jangkar. Itu membuat mereka tidak tersapu oleh arus atau diombang-ambingkan oleh angin dan ombak yang tak berujung. White Sparrow dihiasi dengan kenangan pengejaran awal Yue Xichan terhadap Dao. Dalam arti tertentu, itu mewakili niat aslinya. Jadi, ketika dia mendekati puncak Dao of the Sword, itu bisa menjadi jangkarnya. Yue Xichan bingung. Dia jelas belum bisa memahami arti sebenarnya dari kata-kata Suyi. Suyi tidak menjelaskan lebih jauh. Seorang pengrajin menjaga ketajaman alatnya jika dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Sebagai pembudidaya pedang, Anda membutuhkan pedang spiritual yang sesuai dengan kemampuan Anda. Ayo, mari kita jalan-jalan ke kota. Saat dia berbicara, dia berbalik dan keluar dari halaman. Kakak Su agak terlalu sombong, bukan? Dia bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menolak. Yue Xichan awalnya agak malu, dan dia berencana menolak tawarannya. Ketika dia melihat ini, dia merasa tidak berdaya, tetapi dia dengan patuh mengikutinya keluar dari pintu. Dalam hati, dia agak khawatir. Saya berencana untuk bekerja di sisi saudara Su untuk membalas kebaikannya, tetapi sekarang, dia menjaga saya di setiap kesempatan dan menawarkan bantuannya kepada saya. Jika semuanya terus seperti ini apa yang akan saya lakukan? Dia menatap sosoknya yang tinggi dan tegak, tatapannya semakin lembut. Arus kehangatan mengalir melalui dirinya. Orang tidak seperti pohon atau rumput. Siapa yang tidak suka jika orang lain merawat mereka? Bai Wenxing menyaksikan Su Yi dan Yue Xichan pergi. Dia tidak bisa tidak bertanya, Kakak Yuan Heng, apakah Anda pernah melihat senior Su menunjukkan pertimbangan seperti itu untuk orang lain sebelumnya? Yuan Heng menggaruk kepalanya. Guru selalu baik kepada orang-orang di sekitarnya. Yang mengatakan, jika Anda bertanya tentang orang-orang yang dia urus, hanya beberapa orang terpilih yang menerima perlakuan seperti itu. Bai Wenxing bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa lagi di sana? Yuan Heng berpikir sejenak, lalu berkata, hanya ini yang aku tahu, tapi sebelumnya, ada Nona Cha Jin dan Nona Ling Sui. Sekarang, ada Yue Xichan dan Wen Xinzhao juga. Semuanya perempuan. Mata Bai Wenxing melebar. Ya, itu. Bai Wenxing tertegun. Dan tentunya masing-masing lebih cantik dari yang sebelumnya. Tapi tentu saja, kata Yuan Heng tanpa banyak berpikir.
Ekspresi Bai Wenxing menjadi sedikit aneh. Sesaat kemudian, dia berkata dengan sangat serius, Kakak Yuan Heng, dalam hal ini, Anda benar-benar tidak boleh belajar dari teladan senior Su. Yuan Heng tampak bingung. Apa maksudmu? Bai Wenxing memutar matanya. Kamu benar-benar bodoh. Yuan Heng tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat konyol. Bai Wenxing juga tertawa. Bagaimana bisa orang bodoh seperti ini belajar, berkeliaran di sekitar petak bunga, seperti senior Su. Ketika dia melihat Bai Wenxing santai, Yuan Heng dalam hati menyeka keringat dingin dari alisnya. Jika guru mencoba membawa saya ke suatu tempat seperti Song of the Sandy Creek lagi, saya benar-benar tidak dapat membiarkan Nona Bai mengetahuinya. Kalau tidak, aku akan berada dalam masalah besar. 9 kota Tripod sangat makmur. Jalanan padat penduduk penuh dengan gerobak dan gerbong. Kakak Su, apakah kamu memperhatikan? Dalam perjalanan ke sini, kami melewati sejumlah besar pria berbaju biru. Yue Xichan mau tidak mau berkata. Saat mereka berjalan melewati kota, dia melihat bahwa tanpa memandang usia, sebagian besar pria berpakaian biru. Su Yi tertegun sebentar. Memikirkan kembali sekarang, dia menemukan bahwa dia benar, persentase yang luar biasa tinggi dari pria di Nine Tripod City berpakaian biru. Sesaat kemudian, Su Yi tertawa datar. Itu hanya pakaian, mengapa menyibukkan diri dengan itu? Yue Xichan sedikit tersipu. Hanya saja kamu biasanya memakai jubah biru. Ketika saya melihat begitu banyak orang berpakaian seperti Anda, saya tidak bisa tidak memperhatikannya. Su Yi berkata dengan tenang, seorang cendekiawan seharusnya kutu buku dan anggun, tetapi bagi pembudidaya pedang seperti kita, temperamen kita lebih penting. Pakaian hanyalah perhiasan, tanpa karakter yang sebanding. Berpakaian seperti saya seperti mengenakan topi pada monyet. Ini lawakan sederhana. Yue Xichan tidak bisa menahan senyum. Saya tidak akan menduganya, tapi sepertinya saudara Su cukup narsis. Saat mereka berbicara, mereka tiba di menara harta karun. Itu adalah salah satu dari 4 menara besar kota, seperti Cloud March Tower dan Song of the Sandy Creek. Itu adalah tujuan terkenal untuk membeli dan menjual harta karun. Desas-desus mengatakan bahwa setiap harta yang dijual di sana langka dan berharga. Tidak peduli kultivasi mereka, setiap pembudidaya dengan kekayaan yang cukup dapat menemukan sesuatu untuk memuaskan mereka. Ketika Su Yi dan Yue Xichan tiba, mereka menemukan bahwa menara harta karun sudah penuh. Orang-orang ada di mana-mana, dan bisnis berkembang pesat. Tuan muda, tirai di majelis Dharma Teras Anggrek dibuka hanya dalam 9 hari. Akibatnya, jauh lebih banyak pembudidaya yang datang ke sini untuk membeli harta karun dari biasanya, jelas seorang pelayan yang bertanggung jawab untuk menyambut pelanggan. Ada harta langka tertentu yang, pada hari-hari biasa, hanya sedikit orang yang tertarik. Sekarang, tidak perlu takut gagal menjualnya. Saat dia berbicara, pelayan itu membawa Su Yi dan Yue Xichan ke aula yang khusus menjual pedang. Itu bahkan lebih ramai, dan pelanggannya termasuk berbagai usia dan baik pria maupun wanita. Orang-orang berkerumun di sekitar setiap meja memajang senjata untuk dijual. Ketika dia merasakan suasana yang berapi-api ini, Su Yi tidak bisa menahan cemberut. Mengingat situasinya, saya khawatir akan sulit menemukan Yue Xichan pedang spiritual yang cocok. Rekan Daois Su, sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Segera setelah itu, terjadi gangguan di tengah kerumunan, yang membuka jalan. Su Yi kemudian melihat seorang wanita muda bersalju berbaju ungu. Dia memancarkan udara yang agung, dan sekelompok penjaga mengelilinginya. Ini tidak lain adalah Jiang Li, murid inti dari Fulcrum of Heaven Sword Sect, peri Jade Phoenix. Salam, Nyonya muda. Pelayan yang menemani Su Yi buru-buru membungkuk. Jiang Li melambai padanya. Kamu bisa kembali ke posmu. Pelayan itu buru-buru pergi. Itu benar-benar rekan Daois Su. Untuk sesaat, saya pikir saya salah mengira orang lain sebagai dia. Mata Phoenix Jiang Li mengarah ke Su Yi, sepertinya dia terkejut bertemu dengannya di sini. Ketika dia melihat Yue Xichan menemaninya, Jiang Li merasa sedikit terkejut. Meskipun dia seorang wanita juga, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa wanita muda yang cantik itu sangat cantik sehingga dia tampak seperti baru saja keluar dari lukisan. Rombongan Jiang Li juga termasuk Tao Yunqi, Gu Tengying, dan beberapa murid sekte pedang surga Fulcrum lainnya. Ketika mereka melihat Su Yi, mereka semua melotot. Terutama Tao Yunqi dan Gu Tengying. Ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Belum lama ini, di pegunungan yang mengelilingi kerajaan pohon belalang, Tao Yunqi dan Gu Tengying mengalami kekalahan telak di tangan Su Yi. Bagaimana mungkin mereka bisa senang melihatnya lagi? Namun, ketika mereka melihat Yue Xichan berdiri di sampingnya, ekspresi mereka berubah, dan mereka tampak terpesona. Ini adalah daya tarik kecantikan. Kemanapun dia pergi, dia menjadi pusat perhatian. Terutama karena Yue Xichan bukanlah kecantikan biasa. Dari saat dia pertama kali menginjakkan kaki di Menara Harta Karun, kemanapun dia pergi, dia menarik banyak perhatian. Misalnya, sebelumnya, Jiang Li memperhatikan Yue Xichan sebelum mengenali pria yang menemaninya. First Immortal of the Sword, Chapter 507.
Penampilan dan watak Jiang Li juga luar biasa. Lebih jarang lagi, dia memiliki aura mulia seperti orang yang sudah lama terbiasa dengan pangkat dan kekuasaan. Berdiri di sana di samping Yue Xichan, dia sama sekali tidak terlihat rendah diri. Keduanya langsung menarik perhatian hampir semua orang yang hadir. Qiu Hengkong mengikuti Jiang Li, dan ketika dia melihat Su Yi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat senang. Dia mengepalkan tinjunya dan memiringkan kepalanya. Rekan Taoisu, Su Yi mengangguk ke arahnya sebelum menatap Jiang Li dengan serius. Apakah menara harta karun salah satu bisnis di bawah kepemimpinan keluarga Jiang? Jiang Li tersenyum tipis dan mengangguk. Itu benar, rekan Taoisu, jika Anda melihat sesuatu yang menarik minat Anda, beritahu mereka nama saya. Kami pasti akan memberikan harga yang memuaskan. Su Yi berkata, apakah ada tempat untuk memperbaiki senjata di sini? Pertanyaan ini mengejutkan Jiang Li. Tentu saja ada. Workshop kami adalah salah satu yang terbaik di Nine Tripod City. Rekan Taois, apakah Anda berencana untuk meminta seorang seniman Grandmaster untuk menyempurnakan sesuatu untuk Anda? Dia berhenti dan mengerutkan alisnya. Kalau begitu, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Majelis Dharma Teras Anggrek akan segera dimulai, jadi semua pengrajin Grandmaster kami sibuk. Saya khawatir Anda memiliki sedikit harapan untuk meyakinkan mereka untuk memalsukan sesuatu untuk Anda sekarang. Mata Phoenix-nya menatap Su Yi. Tentu saja, jika kamu membutuhkannya, aku bersedia untuk muncul dan melihat apakah aku dapat membantu menemukan seseorang yang bersedia memalsukan senjata untukmu. Konflik pernah terjadi di antara mereka, dan pada akhirnya, dia memilih untuk mundur dan meminta maaf. Dia dan Su Yi bukan teman. Ketika dia melihat Su Yi sekarang, dia dengan ramah berbasa-basi, tapi dia hanya bertindak dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemilik menara, begitulah cara dia menyambut tamu. Dia secara alami tidak benar-benar ingin membantu Su Yi. Bagaimana mungkin Su Yi gagal menyadari bahwa sambutan hangatnya sebenarnya agak asal-asalan. Namun, ini tidak mengganggunya. Dia berkata langsung, saya tidak membutuhkan pembuat senjata Grandmaster, aku hanya butuh tempat untuk bekerja. Jika menara harta karun dapat menyediakan ruang kerja, itu tentu saja ideal. Jika tidak, saya akan pergi ke tempat lain. Jiang Li sedikit terkejut. Kami secara alami memiliki banyak ruang kerja, tetapi rekan Daoisu, jangan bilang kamu juga ahli dalam memurnikan senjata. Su Yi berkata dengan tenang, aku sedikit mengerti. Saya secara alami akan membayar Anda dengan harga yang wajar. Jiang Li tersenyum. Bagaimana saya bisa meminta uang Anda untuk masalah sepele seperti itu? Lagi pula aku baru saja menuju bengkel. Bagaimana kalau kau ikut denganku? Dengan itu, dia memimpin jalan ke depan. Kakak Su, kamu benar-benar ingin menempa pedang. Yue Xichan mau tidak mau bertanya. Su Yi berkata dengan santai, aku baru saja melihat sekeliling, tidak ada pedang di sini yang layak untukmu. Lebih baik aku memalsukan senjatamu sendiri. Jiang Li sedang berjalan di depan, dan ketika dia mendengar ini, alisnya yang dicat bergeser ke atas. Dia merasa agak tidak nyaman. Orang ini benar-benar meremehkan barang-barang menara harta karun. Bahkan pembudidaya spirit Dao tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Tao Yunci tidak bisa menahan tawa dingin. Su Yi, jangan bilang kamu benar-benar berpikir kamu bisa menempa pedang lebih baik dari apapun yang dijual di menara harta karun. Su Yi berkata dengan lemah, beberapa pedang spiritual memiliki kualitas lebih tinggi daripada yang lain, tetapi senjata dengan peringkat lebih tinggi belum tentu terbaik untuk setiap pembudidaya pedang. Dia kemudian menatap Tao Yunci. Jangan bilang murid-murid dari Fulcrum of Heaven Sword Sekte tidak mengetahui prinsip dasar seperti itu. Hati Tao Yunci mengepal di bawah beban tatapan Su Yi. Dia pasti tidak melupakan kekalahannya yang menyedihkan di tangan Su Yi. Namun, ini adalah menara harta karun, wilayah Jiang Li. Tao Yunci tidak takut Su Yi akan bertingkah. Karena itu, dia menguatkan dirinya dan berkata, tapi kamu masih tidak bisa menghina pedang spiritual menara harta karun. Aku bilang tidak ada dari mereka yang layak untuknya, dan memang, tidak satupun dari mereka, kata Su Yi. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tao Yunci berkata dengan dingin, begitukah? Maka kita semua benar-benar ingin melihat pedang harta karun seperti apa yang kamu tempa. Ini adalah seseorang yang telah dikalahkan Su Yi, dia tidak mau repot-repot memperhatikan Tao Yunci lebih jauh. Pedang yang dia tempa untuk Yue Xichan bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Jiang Li mendengar setiap kata dari percakapan mereka, dan dia juga merasa agak tidak senang. Su Yi terlalu sombong. Aku harus melihat pedang spiritual macam apa yang dia buat. Lokakarya itu berada di belakang menara harta karun. Itu adalah aula besar yang dibagi menjadi berbagai ruang kerja. Ketika Jiang Li dan kawan-kawan pertama kali tiba, sudah ada rombongan yang menunggu di sana. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan pakaian rami yang tidak diwarnai. Dia memiliki tubuh yang besar, bertulang tebal, dengan bahu lebar dan pinggang yang sempit. Dia tinggi dan tampak anggun, dan rambut hitamnya yang tebal tergerai. Dia memiliki alis yang tebal, dan raut wajahnya tampak seperti diukir dengan pahat.
Saat matanya terbuka dan tertutup, matanya bersinar seputih salju dan setajam ujung pedang, tatapannya kuat dan mengesankan. Ketika seorang kultivator biasa melihatnya, mereka merasa seolah-olah sedang melihat pedang ilahi yang dipoles dengan ketajaman yang tak tertandingi, dan mereka merasakan rasa sakit yang menusuk dan rasa tertekan di hati mereka. Mereka tidak berani menatap matanya. Niat pedang yang tajam dan keras. Mata berbintang Yue Chan terfokus. Sebagai seorang kultivator pedang sendiri, dia bisa dengan jelas merasakan niat pedang yang sangat menakutkan yang terpancar dari pemuda ini. Itu adalah jenis aura yang mengesankan yang hanya bisa diperoleh dengan mengatasi pertumpahan darah dan banyak perjuangan hidup dan mati. Itu sangat terkonsentrasi dan muram. Su Yi juga menatap pemuda berbaju rami itu untuk kedua kalinya. Dia berada di alam Gathering Stars tahap akhir dan diselimuti niat pedang. Energinya jernih dan tajam, sebuah tanda bahwa dia telah mengeraskan niat pedangnya untuk penguasaan penuh. Niat pedang seorang kultivator terhubung dengan mantra Dao mana yang mereka kuasai. Mantra Dao asal tingkat Dao dibagi menjadi 4 tingkat, pemahaman dasar, pemahaman seluk-beluk, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Pria muda dengan pakaian rami ini telah mengeraskan niat pedangnya dengan sempurna. Ini benar-benar membuatnya menjadi sosok tingkat puncak dalam origin Dao. Bahkan di 9 provinsi alam liar, dia bisa menjadi murid warisan ortodoksi kuno. Aku membuatmu menunggu, senior apprentice Brother Yu, kata Jiang Li dengan lembut. Tao Yunqi, Gu Tengying, dan pewaris Fulcrum of Heaven Sword Sect lainnya masing-masing membungkuk memberi salam, semuanya dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Yu Wensu, dia adalah kepala pedang dari generasi muda Fulcrum of Heaven Sword Sekte, dan salah satu jenius muda paling mempesona di Gritsia. Dia sebanding dengan Wen Xinzhao dari Cloudski Divine Palace, Li Handeng dari Sekte Qinyi Dao, dan putra Buddha Kuil Maha Chenlu. Aku tidak keberatan menunggu. Selama Grandmaster Yu dapat meningkatkan kekuatan Floating Gold ke tingkat yang baru, saya tidak akan keberatan bahkan jika saya harus menunggu sampai tepat sebelum Orchid Terrace Dharma Assembly dimulai. Ketika dia melihat Jiang Li, senyum tipis muncul di wajah Yu Wensu yang dipahat. Jiang Li berkata dengan lembut, Grandmaster Yu adalah salah satu dari 3 penyuling senjata terbaik di Nine Tripod City, sementara kamu adalah seorang jenius dari Dao of the Sword yang dia anggap sangat tinggi. Saya percaya bahwa Grandmaster Yu tidak akan mengecewakan Anda. Yu Wensu mengangguk, lalu melirik Su Yi dan Yue Chan. Siapa mereka berdua? Dia memberi perhatian khusus pada Yue Chan. Jejak samar dari udara khas seorang pembudidaya pedang bertahan di sekelilingnya, dan dia cantik seperti seorang wanita abadi. Melihatnya membuat napasnya tercekat. Ini Tuan Muda Su Yi, dan ini, Jiang Li baru saja akan memperkenalkan Yue Chan ketika dia kehilangan kata-kata, dia tidak tahu siapa pendamping Su Yi. Yue Chan, kata Yue Chan dengan suara sedingin es. Di depan orang luar, wataknya sangat halus, menyendiri, dan jauh, seperti ratu es yang tidak bisa didekati. Su Yi sedang tidak ingin berbasa-basi, jadi dia berkata, Nona Jiang, tolong atur ruang kerja untukku. Baiklah. Jiang Li kemudian memanggil salah satu pelayan bengkel. Setelah menerima perintahnya, pramugara membawa Su Yi dan Yue Chan masuk lebih dalam ke bengkel. Orang Su itu mengira dia lebih baik dari orang lain hanya karena dia kuat, Tao Yunqi hanya bisa mengeluh. Dia sombong dan sangat mendominasi. Senior apprentice Sister Jiang, Anda seharusnya tidak membantu orang seperti itu. Yang lain menimpali, satu demi satu. Itu benar, orang Su itu pernah berselisih dengan kami, tetapi Anda mengesampingkan dendam Anda dan menawarkan bantuan kepadanya. Sudah cukup buruk bahwa dia tidak berterima kasih, tetapi dia bahkan memfitnah barang-barang menara harta karun. Dia benar-benar mengira dia bisa menyempurnakan pedang yang unggul. Itu benar-benar menyebalkan. Yu Wensu mengerutkan kening. Orang itu pernah berselisih dengan Fulcrum of Heaven Sword Sect. Jiang Li melirik Yu Hengkong. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, insiden ini agak berhubungan dengan Junior Apprentice, Brother Qiu. Dia secara singkat dan ringkas menjelaskan apa yang terjadi di Locust Tree Kingdom, termasuk konflik di antara mereka. Dia menceritakan kisah itu dengan adil dan tanpa bias atau hiasan. Meskipun demikian, Tao Yunqi dan Gu Tengying menundukkan kepala karena malu. Bagi mereka, ini adalah aib yang sangat besar. Mendengarnya dijelaskan seperti diolesi garam di luka mereka. Yu Wensu menatap dingin ke arah mereka berdua. Saat berada di luar sekte, kamu menghina teman sekte di depan orang luar. Seberapa bodohnya kamu? Anda lebih lemah darinya, jadi Anda seharusnya belajar dari penghinaan Anda dan menggunakannya untuk memperbaiki diri. Melihatmu sekarang, sepertinya kamu kurang memiliki kesadaran yang diperlukan. Kamu benar-benar mengecewakan. Baik Tao Yunqi dan Gu Tengying berkeringat dingin. Mereka terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Yu Wensu kemudian menatap Jiang Li. Junior Apprentice Sister Jiang, Anda memilih untuk mundur dan meminta maaf. Jangan bilang kamu tidak berpikir kamu bisa mengalahkan Su Yi. Bahkan di hadapan tatapan tajamnya, ekspresi Jiang Li tidak terlalu goyah. Dia berkata dengan tenang, tidak ada cara untuk mengetahuinya tanpa melawannya,
tapi aku harus mengatakan bahwa dia adalah lawan yang sangat cakap. Saya memilih untuk mundur murni karena tidak perlu mengubah pertengkaran kecil menjadi insiden yang lebih besar. Yu Wensu berpikir sejenak. Saat Su Yi selesai menempa pedang, aku akan menantangnya. Pernyataan ini mengejutkan orang lain yang hadir, dan mereka merasa sulit untuk percaya. Tao Yunqi dan Gu Tengying masih merasa malu setelah ditegur, tetapi ketika mereka mendengar ini, mata mereka berbinar kegirangan. Jika senior apprentice Brother Yu ikut campur, tidak mungkin Su Yi bisa mempertahankan prestisenya. Hati Qiu Hengkong tenggelam. Sebagai murid sekte luar dari Fulcrum of Heaven Sword Sekte, dia tahu betapa menakutkannya kepala pedang generasi muda sekte itu. Dia adalah salah satu jenius terbesar di era modern. Murid senior kakak Yu, Majelis Dharma Teras Anggrek akan dimulai hanya dalam beberapa hari. Menantang Su Yi untuk bertarung sekarang sepertinya agak tidak pantas. Gumam Jiang Li. Ekspresi Yu Wensu menjadi gelap. Tatapannya tajam, dan dia berkata dengan tenang, Junior Apprentice Sister Jiang, yakinlah. Ini bukan keputusan emosional, dan saya pasti tidak akan membantu kedua orang idiot itu melampiaskan ketidaksenangan mereka. Sebagai kepala pedang dari generasi muda sekte, sudah sepantasnya aku mempertahankan prestisenya. Sederhananya, bahkan jika murid kita salah, bukan tugas orang luar untuk mendisiplinkan mereka. Kata-katanya seperti pedang, dan dia berbicara dengan kekuatan dan keyakinan. Jiang Li terdiam, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mungkin tidak menyetujui metode Yu Wensu, tetapi dia sadar bahwa ini hanyalah kepribadiannya, dia tajam dan tegas seperti pedangnya. Saat itulah pria parubaya berjubah brokat berdiri di belakang Yu Wensu tersenyum dan berkata dengan santai, keponakan bela diri Yu, ketika saatnya tiba, saya pribadi akan membantu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.